Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita menyelami kisah-kisah sejarah yang penuh pelajaran dan hikmah. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menakjubkan sekaligus menakutkan, yaitu misteri Firaun. Lahir dalam bayangan dewa, mengaku Tuhan, hingga mati dengan jasad yang tak terkalahkan. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Firaun. Dari masa kecilnya yang dibayang-bayangi kesombongan, ulah-ulahnya yang menindas rakyat dan Bani Israel, hingga puncak kesombongannya yang membawa kehancuran. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga pelajaran abadi tentang kekuasaan, kezaliman, dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri jejak Firaun dan memahami hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Dalam sebuah ruang arsip kuno yang tersembunyi di balik lapisan waktu, seolah ada sebuah gulungan sejarah yang baru saja ditemukan. Debu sejarah yang menempel di permukaannya bukan hanya penanda usia, tetapi juga petunjuk bahwa kisah ini telah lama berusaha disembunyikan. Kisah tentang seorang raja yang menguasai sebuah kekaisaran paling angkuh di muka bumi. Seorang manusia yang menyebut dirinya Tuhan, dan seorang penguasa yang akhirnya diawetkan oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan oleh para pendeta istana atau ahli pengawet jenazah Mesir. Inilah kisah Firaun yang tenggelam di laut, kemudian dikeluarkan jasadnya agar menjadi pelajaran bagi manusia sepanjang masa. Sebuah misteri besar yang dalam literatur Islam hanya disebutkan secara jelas melalui ayat Al-Quran dan dipertegas oleh riwayat-riwayat sahih dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kisah ini tidak dimulai dari kematian Firaun, tetapi dari sebuah ilusi kekuasaan yang dibangun jauh sebelum ia memerintah. Mesir kuno mewarisi keyakinan bahwa para raja bukan sekadar pemimpin, tetapi jelmaan para dewa. Di tengah keyakinan inilah seorang anak laki-laki lahir, dibesarkan di bawah bayangan kepercayaan bahwa darahnya tidak sama dengan manusia biasa. Ia dikelilingi oleh ritual, mantra, dan pujian yang membentuk pola pikir bahwa dirinya ditakdirkan untuk memerintah dengan sebuah klaim yang tidak dapat ditolak, bahwa ia adalah Tuhan mereka yang tertinggi. Disinilah fondasi kesombongan seorang raja mulai dibentuk sejak kecil, dan kelak mencapai puncaknya ketika ia secara terbuka menyatakan, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Pernyataan yang direkam oleh Al-Quran dalam surat An-Na'aziyat ayat 24 bukan sekadar kesombongan biasa, tetapi sebuah deklarasi yang secara tegas menantang langit. Namun, sejarah Islam tidak pernah memulai kisah Firaun dengan sekedar catatan tentang kesombongan. Ia dimulai dengan sebuah wahyu, sebuah nubuah yang disampaikan kepada Nabi Musa, seorang lelaki yang tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki istana, dan tidak memiliki kedudukan sosial. Hanya perintah yang sangat sederhana namun penuh risiko. Temui Firaun, ajak ia kepada tauhid, dan selamatkan Bani Israel dari perbudakan yang telah berlangsung ratusan tahun. Dari sinilah konfrontasi terbesar dalam sejarah manusia dimulai. Dua kekuatan yang sepenuhnya tidak seimbang secara duniawi, tetapi sangat jelas hasilnya dalam ketetapan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa pertemuan pertama Musa dan Firaun bukan pertemuan biasa. Itu adalah benturan antara wahyu dan kesombongan, antara kebenaran dan ilusi keagungan. Ketika Musa memperlihatkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya, para ahli sihir yang dipanggil Firaun langsung memahami bahwa apa yang mereka lihat bukan sihir. Ini bukan trik visual atau permainan persepsi yang biasa mereka kuasai. Apa yang ditampilkan, Musa berada di luar kemampuan makhluk. Dan pada saat itulah, di tengah kerumunan, para ahli sihir bersujud, menyatakan beriman
kepada Tuhan yang diserukan Musa dan Harun. Meskipun ancaman kematian dan mutilasi sudah di depan mata, Firaun menganggap momen itu sebagai pemberontakan. Tetapi sebenarnya itulah bukti pertama bahwa kerajaannya rapuh. Keyakinan para ahli sihir mengalahkan ancaman fisik yang paling brutal sekalipun. Sejak itu, Firaun melakukan penindasan berlapis. Ia memerintahkan pembunuhan tanpa alasan, menindas rakyat dengan pajak dan kerja paksa, dan menggunakan kekuatan militernya untuk memastikan setiap warga menganggapnya sebagai Tuhan. Riwayat yang sahih menyebutkan bahwa kesombongan Firaun bukan hanya lambang kekuasaan, tetapi ideologi. Ia memerintahkan pembuatan bangunan raksasa bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan Mesir, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya mampu mencapai langit. Seolah-olah ia dapat menantang Tuhan yang disembah Musa. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38, Firaun berkata, "Wahai Haman, buatkan bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku mencapai jalan ke langit." Ini adalah pengakuan tidak langsung tentang ketakutannya sendiri. Ketika seseorang merasa harus membuktikan sesuatu, maka itu berarti ia sedang diliputi keraguan. Namun ada satu fakta mencengangkan yang jarang dibahas. Firaun tidak hanya menolak Musa secara intelektual atau politis, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa dirinya benar. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa Firaun menolak bukan karena ia tidak tahu tentang keberadaan Allah yang Maha Kuasa, tetapi karena ia memilih kedudukan dunia dan takut kehilangan kekuasaan. Ketika Musa datang dengan bukti, Firaun tidak mengatakan Musa berbohong, tetapi mengatakan bahwa ia takut Musa akan mengguncang struktur kekuasaan yang telah ia bangun. Dan kemudian pembalasan Allah dimulai secara bertahap, tidak datang sekaligus, tetapi dalam fase-fase yang jelas. Banjir, belalang, kutu, katak, darah, semua ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Setiap bencana datang dengan tujuan untuk menjatuhkan kesombongan Firaun, tetapi setiap kali ia mengakui kesalahan dan meminta doa Musa agar azab diangkat, ia langsung kembali ingkar setelah bencana itu reda. Inilah pola yang akhirnya membawa Firaun ke dalam pilihan paling fatal dalam hidupnya. Musa sampai ke laut, dan di titik ini sejarah mencapai puncaknya. Lot, Bani Israel, melewati jalan kering yang tidak mungkin terjadi tanpa ketetapan dari langit. Tetapi Firaun tetap mengejar, karena ia tidak sedang mengejar Musa. Ia mengejar legitimasi kekuasaan. Ia berusaha menunjukkan kepada rakyatnya bahwa tidak ada yang dapat lari darinya. Namun justru disinilah Allah menunjukkan bahwa kekuasaan dunia tidak berarti apapun. Ketika air laut mulai kembali, Firaun akhirnya mengucapkan kalimat yang seharusnya ia ucapkan sejak awal. Ia berkata bahwa ia beriman kepada Tuhan yang disembah Musa. Ayat ini terekam dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Tetapi iman yang diucapkan saat sakaratul maut tidak diterima. Namun, ada sebuah fenomena yang lebih misterius lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 92 bahwa jasad Firaun akan diselamatkan sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Ini adalah satu-satunya penguasa tiran dalam sejarah yang Allah nyatakan secara eksplisit bahwa jasadnya tidak akan hilang, tidak akan hancur, dan akan menjadi bukti fisik bagi manusia. Dan fakta sejarah membuktikan hal ini. Jenazah seorang raja Mesir ditemukan dengan kondisi yang tidak termakan zaman, tidak diuraikan bakteri seperti manusia biasa, tidak rusak meski telah terkubur ribuan tahun. Para ilmuwan menelitinya, tetapi Al-Quran telah menyebutkan fenomena ini jauh sebelum teknologi modern mampu mengungkap misterinya. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Mengapa hanya Firaun yang mendapatkan perlakuan ini? Mengapa Allah menyelamatkan jasadnya? Bukan sebagai kehormatan, tetapi sebagai penghinaan abadi. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah bentuk hukuman yang paling telanjang. Tubuhnya diawetkan agar manusia melihat langsung bagaimana akhir dari seseorang yang menyombongkan diri sebagai Tuhan. Ketika jasad Firaun diangkat dari laut, tidak ada istana, tidak ada prajurit,
dan tidak ada para penyembah yang dahulu memujinya. Ia keluar dari air sebagai tubuh yang tak lagi memiliki kekuasaan, tanpa mahkota, tanpa pedang, dan tanpa gelar ketuhanan palsu yang dahulu ia banggakan. Yang tersisa hanyalah tubuh kaku seorang manusia yang selama puluhan tahun menganggap dirinya dewa. Para ulama menegaskan bahwa inilah bentuk penghinaan paling telak yang Allah timpakan padanya. Penguasa yang mengaku Tuhan kini terdampar sebagai tubuh yang tak bernyawa, menjadi bukti bahwa dirinya tidak lebih daripada makhluk lemah yang tidak mampu menyelamatkan diri ketika azab Allah tiba. Sebagian riwayat sahih menjelaskan bahwa tubuh Firaun yang diselamatkan Allah bukan berarti ia mendapatkan kehormatan setelah mati. Sebaliknya, ia menjadi semacam pengumuman bagi dunia bahwa kesombongan tidak akan menyelamatkan siapapun dari ketetapan Allah. Para ahli tafsir Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat yang menyebut penyelamatan jasad Firaun adalah salah satu bentuk hukuman yang tidak pernah diberikan kepada kaum lain sebelum atau sesudahnya. Mereka yang dibinasakan Allah biasanya dihancurkan seluruhnya, tetapi Firaun dibiarkan utuh. Tubuhnya tidak hilang, tidak dimusnahkan, justru disimpan agar generasi setelahnya dapat menyaksikan sendiri bagaimana seorang manusia yang mengaku Tuhan akhirnya mati dalam keadaan hina. Namun, misterinya tidak berhenti di situ. Dalam proses penelitian modern yang dilakukan para ilmuwan, ditemukan bahwa tubuh Raja Mesir yang diidentifikasi sebagai calon kuat Firaun yang menentang Musa menunjukkan tanda-tanda kematian yang sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Ada indikasi bahwa ia mati karena tenggelam, adanya kerak garam di tubuhnya, dan kondisi paru-paru yang menunjukkan masuknya air secara paksa. Para ilmuwan Mesir dan Barat memaparkan hal ini dalam penelitian mereka, tetapi tanpa mereka sadari, Al-Quran sudah menyebutkan peristiwa ini lebih dari 1400 tahun sebelumnya. Para ahli sejarah Mesir kuno mencoba mengungkap siapa sebenarnya Firaun Musa. Ada sejumlah pendapat yang dipertimbangkan, tetapi yang paling meyakinkan adalah sosok yang dikenal dalam literatur arkeologi sebagai Ramses yang kedua atau Merneptah. Namun ulama Ahlus Sunnah tidak membangun kesimpulan pada spekulasi tersebut, karena Al-Quran sendiri tidak menyebut nama. Yang penting bukan identitas arkeologinya, tetapi fakta bahwa Allah secara eksplisit menyatakan bahwa jasadnya akan menjadi tanda bagi manusia. Dan itulah yang terjadi pada jenazah raja yang ditemukan dalam keadaan terawat, tanpa hancur seperti manusia biasa. Narasi ini semakin menguat ketika para ulama menjelaskan bahwa jasad tersebut tidak diawetkan dengan proses mumi tradisional saja. Meski mumi Mesir terkenal tahan lama, tidak semua mumi bertahan utuh hingga ribuan tahun, terutama yang mati tenggelam atau tidak melalui proses awal yang sempurna. Tetapi jasad Firaun ini memiliki keanehan. Struktur kulitnya, kondisi tulangnya, dan bahkan fitur wajahnya masih dapat dikenali, seolah-olah ia belum lama meninggal dunia. Para ilmuwan mencoba menjelaskan hal ini dengan teori-teori kimiawi dan lingkungan. Tetapi Al-Quran telah menyebutkan fakta utamanya. Allah lah yang menyelamatkan. Jasadnya misteri ini semakin dalam ketika kita melihat bagaimana Allah memperkenalkan kisah ini dalam Al-Quran. Ayat mengenai penyelamatan jasad Firaun bukan muncul di awal cerita Musa, tetapi setelah puncak kejatuhannya, seolah-olah ayat itu adalah stempel terakhir dalam perjalanan hidup seorang manusia yang mengaku Tuhan. Dan stempel itu bukan sekadar catatan sejarah, itu adalah peringatan yang hidup yang dapat dilihat oleh siapapun yang mau memperhatikan. Jika kita kembali jauh ke belakang, ke masa ketika Firaun kecil tumbuh di antara ritual keagamaan Mesir, kita melihat bagaimana dunia membentuknya menjadi penguasa yang merasa dirinya bukan manusia biasa. Ia dibesarkan oleh para imam, diberi pemahaman bahwa darahnya adalah darah ilahi, dan diajarkan bahwa setiap kata-katanya adalah hukum yang tidak dapat dipatahkan. Dalam catatan sejarah Mesir, para raja dianggap sebagai anak dewa Ra atau Horus yang menjelma, dan disinilah karakter Firaun mulai terbentuk jauh sebelum ia berurusan dengan Musa. Ketika seseorang sejak kecil
diyakinkan bahwa dirinya adalah makhluk paling berkuasa di dunia. Maka ia dengan mudah menjadikan manusia lain sebagai budak. Bani Israel hidup dalam penindasan yang sangat parah. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam, menjadi tenaga kerja untuk proyek-proyek besar Mesir yang menghabiskan ribuan nyawa. Firaun memandang mereka bukan sebagai manusia, tetapi sebagai alat. Sejumlah ahli tafsir Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa Firaun bahkan menetapkan kebijakan pembunuhan anak laki-laki Bani Israel setiap beberapa tahun sekali untuk mencegah jumlah mereka bertambah dan menjaga struktur kekuasaan tetap stabil. Ketika Musa lahir, ia lahir tepat pada masa pembantaian tersebut. Tetapi Allah selamatkan Musa dengan cara yang tidak bisa dibayangkan manusia. Ia justru tumbuh dalam istana yang menjadi pusat kekuasaan Firaun. Kontras ini menjadi bagian paling mencengangkan dari kisah sejarah ini. Musa tumbuh di dalam istana, makan bersama keluarga Firaun, berpendidikan Mesir, bahkan mendapat kedudukan sosial. Ironinya, Musa dibesarkan oleh sistem yang kelak ia hancurkan dengan izin Allah. Inilah ironi sejarah yang jarang diungkap dalam narasi biasa. Firaun memelihara seorang anak yang kelak mengakhiri kekuasaannya. Para ulama menjelaskan bahwa inilah bentuk takdir yang hanya dapat terjadi melalui ketetapan Allah, di mana sesuatu yang tampak mustahil justru dijadikan jalan untuk kehancuran seorang tiran. Ketika Musa kembali dari Madian setelah menerima wahyu, sejarah memasuki babak paling kritis. Para sejarawan dan ahli tafsir menyebutkan bahwa sejak pertemuan pertama, Firaun sebenarnya sudah goyah. Ia mengenali Musa. Ia tahu bagaimana Musa dulu dibesarkan. Ia tahu kemampuan Musa. Tetapi ia tidak mampu menerima bahwa Musa membawa risalah dari Tuhan yang sebenarnya. Kalau ia menerima, seluruh struktur kekuasaannya akan runtuh dalam semalam. Maka ia memilih untuk menyangkal. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau kehilangan kekuasaan. Fakta ini jarang dibahas dalam narasi populer, bahwa Firaun bukan menolak karena tidak mengerti, tetapi karena mempertahankan tahta lebih penting daripada kebenaran. Oleh karena itu, bantahannya tidak pernah berbasis ilmu, tetapi pada ancaman, intimidasi, dan manipulasi. Disinilah kisah mencapai tingkat investigatif yang paling tinggi. Mengapa seorang penguasa yang memiliki ribuan tentara, kekuasaan mutlak, dan teknologi Mesir kuno justru terlihat begitu defensif ketika berhadapan dengan seorang nabi yang tidak memiliki kekuatan militer? Jawabannya sederhana, karena Firaun tahu bahwa yang ia hadapi bukan sekadar manusia. Fenomena tongkat Musa yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan bencana-bencana yang turun berturut-turut adalah bukti yang tidak dapat dibantah. Ketika para ahli sihir jatuh sujud, Firaun kehilangan tumpuan terakhirnya. Para ahli sihir adalah penopang legitimasi spiritualnya. Mereka adalah simbol bahwa Firaun memiliki akses kepada kekuatan gaib. Tetapi ketika mereka tunduk kepada Musa, seluruh sistem kepercayaan istana runtuh dalam sekejap. Firaun berusaha menutupinya dengan kekerasan, tetapi keruntuhan itu sudah dimulai. Setelah itu bencana-bencana Allah datang satu persatu. Dan di sini terdapat detail yang jarang diungkap. Setiap kali bencana turun, Firaun meminta Musa berdoa agar bencana itu dihentikan. Ini menunjukkan bahwa jauh di dalam hatinya, Firaun mengakui bahwa Musa memiliki kekuatan yang tidak ia miliki. Namun setiap kali bencana surut, ia kembali mengingkari. Pola ini menunjukkan karakter Firaun yang sebenarnya, bukan tidak percaya, tetapi membangkang. Dan akhirnya, pengejaran di laut menjadi momen penutup bagi perjalanan sejarahnya. Tetapi bagi kita, ini bukan penutup. Ini baru permulaan dari misteri yang jauh lebih panjang. Karena jasad yang tidak hancur itu bukan sekadar peninggalan arkeologi, tetapi sebuah pesan yang akan terus berbicara selama manusia masih membaca sejarah. Saat malam kembali turun di atas dataran Mesir, para juru tulis kerajaan mencatat setiap peristiwa yang terjadi di istana. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berani mereka tulis secara utuh. Ketakutan seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Ketika Firaun memerintahkan rakyatnya bersujud kepadanya, sebagian besar melakukannya karena takut
bukan karena yakin. Bahkan di antara para pengawal yang berdiri tegak di samping singgasananya, ada bisikan-bisikan yang tidak pernah terucap bahwa sang raja tampak semakin letih mempertahankan kedudukannya sebagai makhluk setengah dewa. Tetapi kebesaran istana, denting emas, dan tatapan patung-patung raksasa yang mengawasi di setiap sudut membuat rakyat terpaksa menelan kegelisahan itu sebagai takdir. Di tengah kemegahan buatan manusia inilah Allah menurunkan tanda demi tanda. Setiap tanda datang bukan untuk menghancurkan Mesir semata, tetapi untuk menggugah hati Firaun agar ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan berada dalam genggaman seorang raja, melainkan di tangan Rob semesta alam. Namun kesombongan panjang yang diwariskan dari generasi sebelumnya membuat Firaun mengabaikan setiap peringatan. Dalam catatan para pendeta kuil yang ditemukan berabad-abad kemudian, tercatat keluhan-keluhan mereka tentang air sungai yang berubah warna, tentang katak yang memenuhi istana, tentang belalang yang menutupi matahari. Namun mereka selalu menuliskan kalimat yang sama. Sang raja tetap berkata, "Aku Tuhan kalian yang paling tinggi." Sementara itu, di antara kaum Bani Israel, kabar tentang penyelamatan mulai tersebar dari mulut ke mulut. Mereka yang selama ini hidup terjepit oleh kerja paksa merasa seakan mimpi mereka untuk melihat hari kebebasan semakin dekat. Musa dengan tongkatnya yang menjadi simbol wahyu dan kebenaran berdiri sebagai penuntun di tengah malam paling menentukan dalam sejarah Mesir. Ketika perintah untuk meninggalkan negeri itu datang, mereka bergerak cepat, meninggalkan rumah-rumah tempat mereka dahulu dilahirkan, berjalan di bawah langit yang gelap, namun diterangi cahaya petunjuk dari Allah. Di dalam istana, Firaun bangkit dengan amarah yang tak lagi dapat ia sembunyikan. Kepergian Bani Israel adalah pukulan terbesar bagi harga dirinya. Bukan karena mereka penting bagi Mesir, tetapi karena tindakan itu menggambarkan kegagalannya mempertahankan statusnya sebagai penguasa mutlak. Maka ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar Musa dan kaumnya. Pedang-pedang diasah, kereta perang disiapkan, dan trompet ditiupkan. Catatan para juru kuda Mesir menyebutkan bahwa malam itu adalah salah satu malam paling hiruk pikuk dalam sejarah militer bangsa Mesir. Namun ketika fajar menyingsing, pasukan Mesir mendapati Musa dan Bani Israel telah berada di tepi laut. Dalam pandangan militer Mesir, kondisi itu sangat menguntungkan. Mereka memiliki kekuatan penuh, sedangkan Bani Israel terjebak di antara pasukan dan laut luas. Tetapi sejarah selalu menyimpan kejutan bagi mereka yang merasa paling kuat. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, air laut yang selama ini menjadi batas tak terlewati terbelah. Orang-orang yang melihatnya terperangah. Para penulis sejarah kuno mencoba menjelaskannya dengan cara mereka sendiri. Namun tak satu pun catatan mereka cukup kuat untuk menandingi kesaksian wahyu. Bani Israel berjalan menembus jalur panjang di tengah laut. Sementara dinding-dinding air menjulang di samping mereka. Beberapa anak kecil menangis ketakutan. Namun para ibu menenangkan mereka sambil memeluk erat tangan keluarga. Tidak ada suara yang lebih kuat daripada degup jantung mereka saat langkah-langkah kaki menyentuh dasar laut yang terbuka itu. Di belakang, pasukan Mesir menyusul dengan kepercayaan diri tinggi, tetapi mereka tidak menyadari bahwa perjalanan itu bukanlah jalan kepada kemenangan, melainkan jalan menuju akhir sejarah Firaun. Ketika seluruh kaum Bani Israel telah melewati jalur itu, dan ketika pasukan Mesir berada tepat di tengah-tengah, laut kembali menutup diri. Gemuruh air itu tidak sekadar menenggelamkan pasukan yang selama ini berdiri sebagai kekuatan terbesar di dunia, tetapi juga menenggelamkan kesombongan yang selama puluhan tahun mengikat Mesir dalam tirani. Firaun, yang sebelumnya berdiri tegak sebagai makhluk yang mengaku Tuhan tertinggi, kini terembang-ambing dalam arus yang tak memiliki belas kasihan. Tubuhnya terangkat dan terhempas oleh gelombang yang buas. Dalam detik-detik terakhirnya, ketika air telah memenuhi paru-parunya dan rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya, dia berkata bahwa dia percaya. Namun saat itu pintu taubat telah tertutup. Pengakuan itu datang bukan dari ketundukan hati, melainkan dari kepanikan manusia yang menyadari
bahwa tidak ada satupun kekuatan di alam ini yang bisa menyelamatkannya. Maka Allah mengabadikan momen itu sebagai pelajaran bagi seluruh generasi setelahnya. Tubuh Firaun diselamatkan bukan untuk dihormati, tetapi untuk menjadi tanda bagi manusia agar mereka mengerti kesudahan orang-orang yang sombong dan menolak kebenaran berabad-abad kemudian. Ketika dunia modern mulai menggali makam-makam kuno Mesir, jasad Firaun ditemukan dalam kondisi yang mencengangkan. Para arkeolog memperdebatkan identitasnya. Para sejarawan menulis berbagai teori. Namun bagi mereka yang memahami konteks wahyu, semua itu bukan sekadar penemuan ilmiah. Itu adalah bukti nyata dari firman yang telah diturunkan ribuan tahun sebelumnya, bahwa Allah akan menjadikan tubuh Firaun sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Tidak ada raja, tidak ada pendeta, tidak ada ilmuwan yang dapat menghapus bukti itu. Ia tetap ada sebagai saksi bisu runtuhnya manusia yang menuhankan dirinya sendiri. Seiring waktu berjalan, Mesir kembali berdiri sebagai peradaban besar. Tetapi kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatan sejarahnya. Para imam kuil generasi setelah Firaun tidak lagi berbicara tentang raja sebagai dewa dengan keyakinan penuh. Mereka mulai memilih kata-kata yang lebih halus. Para penguasa berikutnya pun memerintah dengan wajah baru. Tetapi bayangan sejarah tetap mengikuti mereka. Karena tidak ada kekuasaan yang dapat bertahan lama jika dibangun di atas kesombongan yang menolak kebenaran. Dan dari perjalanan panjang itulah umat manusia memahami bahwa kekuasaan bukanlah alasan untuk meninggi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan kerendahan hati. Musa membawa ajaran tauhid bukan untuk menghancurkan Mesir, tetapi untuk membebaskan manusia dari perbudakan spiritual. Ketika tirai sejarah ditarik ke belakang, semua kejadian itu tampak seperti rangkaian yang saling berkaitan, saling melengkapi, saling mengantarkan pada satu kebenaran, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada kekuasaan yang kekal kecuali kekuasaannya. Sejak masa kecilnya, Firaun hidup dalam lingkungan yang tidak mengenal kata tidak. Ia dibesarkan di lingkungan istana yang dipenuhi patung-patung dewa, jimat pelindung, dan harum dupa yang berasal dari upacara pemujaan. Setiap pagi, anak kecil yang kelak akan menjadi penguasa Mesir itu dipakaikan pakaian linen halus. Kulitnya diolesi minyak wangi yang hanya bisa diperoleh dari negeri-negeri jauh. Sementara para pelayan dan pendeta mengelilinginya sambil menyebutkan gelar-gelar yang bahkan tidak ia mengerti. Dari hari pertama ia melihat dunia, ia diajarkan bahwa dirinya bukan manusia biasa. Ia adalah yang dipilih, yang dilahirkan dari matahari, yang kelak akan menentukan nasib negeri. Namun tidak ada satupun yang berani menceritakan kepadanya bahwa semua gelar itu hanyalah ciptaan manusia. Firaun tumbuh dari pujian yang berlebihan, dari ritual-ritual yang menganggapnya keturunan langsung para dewa, dari tradisi panjang yang membentuk kesombongan sejak ia belum mampu memahami arti kekuasaan. Ketika ia mulai beranjak remaja, ia mengikuti pelatihan militer ringan seperti tradisi para bangsawan. Tetapi tidak pernah ada satupun yang benar-benar menantangnya secara serius. Karena bagi para jenderal, melukai tubuh seorang calon dewa adalah dosa yang tidak terpikirkan. Maka ia tumbuh tanpa rasa takut, tanpa pernah merasakan kelemahan manusiawi yang biasanya membentuk kebijaksanaan seorang pemimpin. Ketika ayahnya wafat, tanah Mesir memasuki masa upacara panjang. Ribuan pendeta berkumpul di kuil-kuil besar, membongkar dupa, membaca syair-syair suci, dan memanggil arwah leluhur. Di tengah ritual itu, sang putra mahkota yang masih muda dinyatakan sebagai raja baru. Gelar Firaun resmi disematkan kepadanya, dan sejak hari itu, tidak ada yang dapat membantah kata-katanya. Segala keputusan dianggap sebagai titah ilahi. Setiap gerakannya dicatat oleh juru tulis istana dalam hieroglif yang penuh simbol dan kiasan. Pada saat inilah ia mulai percaya bahwa dirinya benar-benar berbeda dari manusia lain. Ia menyerap semua penghormatan itu seperti api menyerap udara. Pada masa awal pemerintahannya, Mesir berada pada puncak kejayaan ekonominya. Sungai Nil mengalir tenang, perdagangan berkembang pesat, dan pekerjaan besar seperti pembangunan kuil, istana, serta patung raksasa
dimulai kembali. Firaun menyukai proyek-proyek semacam itu bukan hanya karena memperkuat ekonomi, tetapi karena setiap batu besar yang diangkat ke langit adalah bentuk pengingat bahwa dirinya layak dikenang sebagai raja terbesar dalam sejarah. Maka para budak, termasuk Bani Israel, dipaksa bekerja siang dan malam di bawah panas yang membakar kulit. Mereka membangun monumen demi monumen, sementara Firaun duduk di singgasananya, mengamati semuanya dengan bangga. Waktu berjalan, dan kesombongan yang dulu hanya berupa keyakinan samar, kini berubah menjadi doktrin negara. Firaun mulai mengeluarkan perintah-perintah yang semakin keras, termasuk pembantaian bayi laki-laki dari Bani Israel, karena ramalan yang ia dengar dari para dukun kerajaan. Ramalan itu mengatakan bahwa akan lahir seorang laki-laki dari kaum itu yang kelak mengguncang kekuasaannya. Ketakutan yang dibungkus kesombongan membuat Firaun mengambil keputusan yang kejam. Darah yang tumpah di desa-desa Bani Israel adalah noda gelap pertama yang dicatat sejarah tentang pemerintahannya. Namun, seperti garis takdir yang tidak bisa ditolak, seorang bayi yang ditakdirkan untuk menjatuhkan kekuasaannya justru tumbuh besar di dalam istananya sendiri. Musa kecil hidup dalam lingkungan yang Firaun sendiri ciptakan. Ia tumbuh kuat, cerdas, dan mengenal kehidupan Mesir dari dalam. Ketika ia bertambah dewasa dan akhirnya meninggalkan istana, Firaun mengira masalah itu telah berakhir. Namun ketika Musa kembali dengan membawa wahyu, dunia Firaun perlahan-lahan mulai retak. Dialog-dialog antara Musa dan Firaun meninggalkan jejak mendalam di tubuh istana. Ketika Musa menantangnya untuk meninggalkan klaim ketuhanan, Firaun menertawakan permintaan itu. Ia berdiri di hadapan ribuan rakyat dan berkata dengan lantang bahwa dirinya adalah Tuhan paling tinggi. Kalimat itu kemudian menjadi titik balik dalam sejarahnya, karena sejak saat itu, hidupnya bukan lagi sekadar pemerintahan seorang raja, melainkan perjalanan seorang manusia yang menantang Tuhannya sendiri. Ketika tanda-tanda azab mulai turun, Firaun membesar-besarkan keangkuhannya untuk menutupi ketakutan yang mulai merayap di dalam hatinya. Setiap kali Musa datang memperingatkan, ia mengeraskan hati. Bahkan ketika rakyat Mesir sendiri mulai mempersoalkan pemerintahan yang membawa mereka pada kesengsaraan, Firaun tetap berpegang pada keyakinan bahwa dirinya tidak mungkin salah. Ia menganggap semua bencana adalah permainan sihir, bukan peringatan dari Allah. Namun tubuh dan pikirannya mulai menunjukkan kepenatan yang selama ini tidak pernah ia akui. Beberapa catatan medis Mesir kuno yang ditemukan kemudian menunjukkan bahwa Firaun mengalami masalah kesehatan serius di tahun 2006 terakhir hidupnya. Tekanan batin, kecemasan, dan beban menjaga citra sebagai makhluk setengah dewa membuatnya sulit tidur. Mimpi buruk tentang tenggelam, tentang langit runtuh, tentang patung-patung dewa yang memalingkan wajah darinya terus menghantuinya. Namun ia menyembunyikan semua itu di balik mahkota emas dan jubah kebesaran. Ketika peristiwa pengejaran Musa terjadi, Firaun sebenarnya berada dalam kondisi mental dan fisik yang melemah. Tetapi gengsi terlalu tinggi untuk mengakui bahwa dirinya takut. Ia memimpin pasukan dengan keyakinan semu bahwa kemenangan masih berada di tangannya. Namun saat ia memasuki celah laut yang terbelah itu, hatinya mulai ragu. Ada bisikan halus yang selama ini ia abaikan. Namun ia tidak berhenti, karena ia merasa terlalu jauh untuk mundur, terlalu besar untuk mengakui bahwa seorang manusia biasa telah menundukkan seluruh Mesir dengan izin Tuhannya. Ketika laut kembali menutup diri, semua kepalsuan itu terkuak. Firaun mencoba berenang, mencoba meraih apapun yang dapat membantunya tetap di permukaan. Namun, air laut yang dingin dan deras tidak memberi kesempatan. Dalam kepanikan itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama hidupnya. Batas dirinya sendiri sebagai manusia. Bukan makhluk abadi. Hanya manusia yang selama ini menutupi kelemahannya dengan gelar-gelar besar di dalam detik-detik terakhirnya. Ketika dadanya dipenuhi air, ia akhirnya mengucapkan kalimat yang selama ini ia tolak. Namun takdir tidak menunggu sampai seorang tiran hancur lebih dulu untuk menerima kebenaran. Ia wafat dalam keadaan pasrah,
yang terlambat. Allah menyelamatkan jasadnya agar dunia melihat kesudahan seorang raja yang hidup dalam kesombongan dan mati dalam ketidakberdayaan. Tubuhnya yang dahulu dieluk-elukan sebagai jelmaan dewa, kini menjadi benda mati yang terbaring di atas meja para peneliti. Wajah yang dahulu disembah rakyat, kini dilihat oleh wisatawan. Jasad yang dahulu dibungkus kain mewah, kini dibedah oleh arkeolog. Allah menjadikannya pelajaran, sebagaimana telah dijanjikan ribuan tahun sebelumnya. Demikianlah hidup Firaun, dimulai dari pujian manusia, dibentuk oleh kesombongan yang diwariskan turun-temurun, ditantang oleh kebenaran, dan diakhiri oleh kemurkaan laut yang menelan seluruh kesombongannya. Ia menjadi simbol abadi bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah jalan menuju kehancuran. Ketika laut kembali tenang dan angin malam menyapu permukaannya, tidak ada yang tersisa dari pasukan terbesar Mesir selain riak kecil yang perlahan menghilang di kegelapan. Namun, kejadian itu bukanlah akhir dari cerita. Justru pada titik inilah fase baru sejarah Mesir dimulai. Sebuah fase penuh keterkejutan, kebingungan, dan perubahan besar yang mengguncang dasar peradaban yang sebelumnya begitu kokoh. Di istana kerajaan, para penasihat, pendeta kuil, dan juru tulis mencoba menyusun ulang peristiwa yang terjadi. Mereka menanyakan satu hal yang sama. Pertanyaan yang tidak pernah terlintas selama berabad-abad. Bagaimana mungkin seorang yang dianggap dewa bisa mati seperti manusia biasa? Keesokan harinya, ombak membawa satu jasad ke tepian. Jasad seorang raja yang pernah mengaku dirinya Tuhan. Para penjaga pantai menemukan tubuh itu dengan ekspresi wajah menunjukkan ketakjutan yang mendalam. Mereka mengenali jubah kebesaran yang masih melekat, meski robek di sana-sini. Mengenali gelang emas yang tetap melingkar di pergelangan. Dan mengenali bekas simbol kerajaan yang tertanam pada tongkat kecil di pinggangnya. Jasad itu segera dibawa ke istana. Berita kematiannya menyebar lebih cepat daripada angin. Dan seluruh Mesir masuk ke dalam masa duka yang penuh tanda tanya. Para pendeta kuil terbesar berkumpul untuk melakukan ritual pengawetan tubuh. Mereka mencoba menjaga kehormatan raja yang selama ini mereka sebut sebagai representasi dewa di bumi. Namun di balik wajah yang mereka tampilkan kepada rakyat, ada ketakutan yang tidak dapat mereka sembunyikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang Firaun bisa mati dengan cara seperti itu, apalagi setelah menjadi saksi dari bencona-bencona yang tampak seperti peringatan dari langit. Dalam banyak catatan, para pendeta menuliskan kalimat-kalimat yang menggambarkan keputusasaan mereka. Bagaimana menjelaskan kepada rakyat bahwa dewa telah ditelan laut. Sementara itu, di luar istana, rakyat Mesir mulai berbicara satu sama lain. Ketakutan yang dulu mereka pendam terhadap raja kini berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan besar. Mereka teringat bagaimana Musa memperingatkan Firaun berkali-kali, bagaimana tanda azab muncul satu demi satu, dan bagaimana akhirnya pasukan yang mereka banggakan lenyap dalam satu malam. Kepercayaan lama yang selama ini menjadi pondasi keagungan Mesir perlahan-lahan retak. Sebagian mulai memahami bahwa keperkasaan manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kehendak Allah. Di makam kerajaan, mumi Firaun disiapkan dengan upacara yang sangat panjang. Dalam catatan papirus yang ditemukan berabad-abad setelahnya, disebutkan bahwa para pendeta memperlakukan jasad itu dengan kehati-hatian luar biasa. Bukan karena rasa hormat semata, tetapi karena rasa takut terhadap kutukan yang mereka duga datang dari kegagalan raja memenuhi perannya sebagai dewa di bumi. Mereka menggantungkan jimat-jimat baru di sekeliling tubuhnya, menuliskan mantra-mantra tambahan yang tidak biasa digunakan, dan memohon agar arwah sang raja tidak membawa kehancuran pada dunia orang mati. Namun semua usaha itu tidak mengubah fakta bahwa jasad itu ditemukan dalam kondisi yang sesuai persis dengan firman yang dikabarkan Musa. Pada masa berikutnya, Mesir mengalami krisis kekuasaan. Tanpa pasukan elit dan tanpa raja yang kuat, negeri itu terpaksa menunjuk pemimpin baru. Tetapi tidak ada satupun yang memiliki wibawa dan kehormatan sebesar raja yang baru saja tenggelam. Para bangsawan saling berselisih.
Para jenderal mempertanyakan siapa yang layak memimpin, dan para pendeta kuil kehilangan kendali penuh atas rakyat. Sistem keagamaan yang selama ini dibangun berabad-abad runtuh pelan-pelan. Mulai muncul suara-suara baru yang mempertanyakan apakah para dewa benar-benar memiliki kekuasaan yang selama ini mereka klaim. Rakyat mulai melihat bahwa doktrin ketuhanan raja hanyalah konstruksi manusia, rapuh ketika diuji oleh kebenaran. Pada saat yang sama, jauh di luar Mesir, Musa dan kaumnya memulai perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan. Mereka menatap ke belakang dan melihat debu yang perlahan-lahan menutupi sisa-sisa peradaban yang pernah menindas mereka. Di antara mereka, banyak yang masih tidak percaya bahwa Firaun benar-benar telah tiada. Tetapi kisah tenggelamnya raja tersebut menyebar cepat, bahkan sampai ke suku-suku di padang pasir, memberikan pelajaran bahwa Allah menolong siapapun yang beriman kepadanya. Meskipun tampak lemah di mata dunia, berabad-abad berlalu, namun jasad Firaun tetap terawetkan. Lapisan linen yang membungkusnya, resin damar yang melindungi tubuhnya, dan peti kayu berhias simbol kerajaan menjadi saksi bisu atas kesombongan yang berakhir tragis. Ketika zaman modern tiba dan para arkeolog mulai membongkar makam-makam kuno, mereka tercengang melihat kondisi mumi tersebut. Banyak ahli sejarah yang mencoba menjelaskan proses pengawetannya secara ilmiah. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh sains semata. Bagaimana tubuh seorang raja dapat ditemukan dalam keadaan seolah-olah siap menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Persis sebagaimana disebutkan dalam Wahyu. Setiap kali para ilmuwan mempelajari tubuh itu, semakin jelas bahwa ajalnya terjadi dalam peristiwa yang sangat mendadak dan penuh tekanan. Otot-otot yang menegang, rongga dada yang menunjukkan sisa-sisa air, dan kondisi tubuh yang tidak sepenuhnya rusak oleh waktu menggambarkan tragedi yang dialaminya. Para sejarawan yang jujur mengakui bahwa kematiannya berbeda dari raja-raja lain yang biasanya mati dalam tidur atau sakit panjang. Ia mati dalam keadaan melawan sesuatu yang tidak mampu ia tundukkan. Dan itulah inti dari kisahnya. Manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tetapi tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kini, ratusan ribu orang setiap tahun berdiri di depan kaca museum, menatap wajah Firaun yang telah melewati ribuan tahun perjalanan waktu. Mereka melihat raja yang pernah memerintah dunia dengan tangan besi, kini hanya sebagai mumi yang tak berdaya. Wajah yang dulu dipenuhi arogansi, kini kaku dan hening. Mata yang pernah memandang rakyatnya dengan sombong, kini tertutup selamanya. Tubuh yang dahulu dielu-elukan, kini hanya menjadi bukti bahwa manusia, betapapun kuatnya, tetap akan kembali pada tempat yang seharusnya. Debu bumi dan ketidakberdayaan di hadapan Sang Pencipta. Dan demikianlah, kisah Firaun tidak berakhir dengan kematiannya. Ia terus hidup sebagai peringatan. Setiap catatan sejarah, setiap dokumenter, setiap penelitian mumi, semuanya mengulang pesan yang sama. Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran, dan kekuasaan tanpa iman adalah istana yang berdiri di atas pasir. Firaun menjadi simbol bahwa dunia dapat memberikan kemegahan, tetapi tidak dapat memberikan keselamatan. Setelah tubuh Firaun dibalsemi dan disimpan dalam ruang pemakaman rahasia, para penjaga istana menerima perintah untuk merahasiakan lokasi makam tersebut dari rakyat. Para pendeta memerintahkan demikian, bukan hanya demi menjaga kehormatan raja, tetapi karena mereka takut rakyat akan memberontak jika mengetahui bahwa raja yang selama ini dianggap suci ternyata mati dengan cara yang memalukan. Namun sejarah tidak dapat ditutupi selamanya. Waktu selalu menemukan caranya untuk mengungkapkan kebenaran. Di tengah keguncangan politik, Mesir perlahan kehilangan pengaruhnya. Gema kejadian di Laut Merah menyebar seperti angin gurun yang membawa pasir ke seluruh penjuru negeri. Para pedagang dari wilayah Syam menceritakan kisah itu di pasar-pasar besar. Para pengelana yang melihat sisa-sisa reruntuhan perkemahan Mesir menyampaikan berita tentang tenggelamnya pasukan yang tak pernah terkalahkan. Setiap cerita yang beredar memperbesar rasa malu dan trauma kolektif bangsa Mesir. Mereka mulai melihat bahwa kekuatan yang dulu mereka banggakan
tidak lagi dapat melindungi mereka dari kehendak langit. Sementara itu, para sejarawan dalam istana berusaha menulis ulang kejadian tersebut dengan cara yang lebih terhormat. Mereka mencoba menggambarkan Firaun sebagai pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan kekuatan misterius. Namun setiap upaya untuk menutupi fakta itu berakhir dengan pertentangan di antara juru tulis, karena banyak saksi yang melihat bagaimana laut terbuka dan menutup kembali. Ada yang berbicara diam-diam bahwa Musa bukan sekadar penyihir, tetapi seseorang yang benar-benar mendapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Percakapan seperti ini membuat istana semakin gelisah, sebab sekali kepercayaan rakyat terhadap ketuhanan raja runtuh, seluruh struktur pemerintahan ikut rapuh. Ratusan tahun kemudian, pergantian dinasti dan gelombang invasi asing membuat makam-makam kuno yang dulunya dijaga ketat perlahan dilupakan. Para penyusap, pencari harta karun, bahkan penduduk lokal yang tidak memahami nilai sejarah sering memasuki area pemakaman tanah raja. Banyak mumi yang rusak atau hilang, tetapi uniknya jasad Firaun yang tenggelam tetap terpelihara dengan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan banyak raja lainnya. Seakan ada tangan tak terlihat yang menjaga agar tubuh itu tetap menjadi saksi zaman hingga hari-hari terakhir umat manusia. Ketika abad modern tiba, dunia berubah dengan cepat. Ilmu pengetahuan mulai masuk ke Mesir, membawa para peneliti, arkeolog, dan ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka datang dengan peralatan penelitian yang tidak pernah ada di zaman sebelumnya. Dan di antara semua penemuan menakjubkan itu, tidak ada yang lebih mengguncang dunia seperti ditemukannya jasad Firaun yang tenggelam. Ketika mumi itu dibuka dan diperiksa, ilmuwan menemukan fakta-fakta mencengangkan. Kondisi paru-paru yang menunjukkan kematian akibat tenggelam, kulit yang masih terawat, serta struktur tubuh yang memberikan gambaran jelas mengenai konflik detik terakhir hidupnya. Semua itu seolah mengkonfirmasi isi kitab suci yang menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan jasad Firaun sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Dalam ruang penelitian laboratorium modern, mumi itu menjadi pusat perhatian. Para ahli forensik mencatat dengan detail setiap bagian tubuhnya. Mereka menyimpulkan bahwa kematiannya terjadi sangat cepat, tanpa sempat menerima pertolongan. Tekanan air yang besar menghancurkan keseimbangan tubuhnya, dan posisinya ketika ditemukan menunjukkan bahwa ia mencoba naik ke permukaan dengan seluruh tenaga. Namun tidak ada kekuatan manusia yang dapat melawan kekuatan laut yang kembali tertutup dengan dahsyat. Penemuan itu mengubah banyak pandangan akademik. Ilmuwan yang sebelumnya skeptis terhadap kisah kitab suci mulai mengakui bahwa ada peristiwa besar yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori sejarah biasa. Banyak yang mencoba mencari penjelasan ilmiah tentang fenomena terbelahnya laut. Tetapi semakin mereka meneliti, semakin jelas bahwa peristiwa itu bukan kejadian alam biasa. Ada kekuatan yang bekerja di luar batas pengamatan manusia. Di sisi lain, jasad Firaun yang kini disimpan di museum menjadi objek refleksi spiritual bagi para pengunjung yang datang dari seluruh dunia. Mereka melihat tubuh yang dahulu merupakan simbol absolut kekuasaan manusia, kini berada dalam kotak kaca. Wajahnya, meski telah melewati ribuan tahun, masih menunjukkan sisa-sisa kesombongan yang membentuk hidupnya. Banyak pengunjung yang berdiri lama di depan mumi itu, mencoba membayangkan bagaimana seorang penguasa sebesar itu bisa berakhir dalam keadaan seperti ini. Mereka pulang dengan pikiran yang penuh renungan, membawa pesan yang tidak pernah berubah, bahwa kekuasaan tanpa iman pada Allah hanya membawa pada kehancuran. Sementara itu, bagi umat beragama, penemuan jasad Firaun bukan hanya prestasi arkeologi, tetapi juga bukti nyata dari firman Tuhan. Ia menjadi ayat hidup yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Setiap guratan pada wajahnya, setiap lilitan kain kafan yang membungkus tubuhnya, semuanya berbicara tentang kenyataan pahit yang dialami seorang manusia yang melampaui batasnya. Jasad itu berdiri sebagai bukti bahwa Allah telah menepati janjinya, menyelamatkan tubuhnya agar menjadi pelajaran bagi umat manusia di dunia akademik. Diskusi mengenai identitas Firaun yang tenggelam terus berlangsung.
Para ahli membandingkan catatan sejarah, membaca ulang papirus kuno, memeriksa silsilah raja-raja Mesir, dan melakukan analisis karbon pada kain pembungkus mumi. Setiap temuan baru membuka babak baru dalam perdebatan. Namun semuanya kembali pada satu titik kesimpulan, bahwa Firaun itu benar-benar mati dalam peristiwa besar yang melibatkan Musa dan kaum Bani Israel. Peristiwa itu bukan sekadar legenda, tetapi bagian dari sejarah nyata yang meninggalkan bukti fisik dan narasi lintas peradaban dari zaman kuno hingga dunia modern. Kisah Firaun terus mengalir melintasi batas waktu seperti sungai Nil yang tidak pernah berhenti mengalir. Ia menjadi cermin bagi setiap pemimpin yang lupa bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan jalan menuju kesombongan. Ia menjadi pengingat untuk setiap manusia bahwa hidup betapapun agungnya akan kembali pada satu titik, berhadapan dengan kebenaran yang tidak dapat ditolak. Dan dalam seluruh peradaban manusia, tidak ada pelajaran yang lebih berat daripada nasib Firaun, seseorang yang lahir dari pujian, hidup dengan keangkuhan, dan mati dalam ketidakberdayaan di hadapan Tuhannya. Dan pada masa itu, Firaun semakin menua, meski ia tidak pernah mengakuinya. Para tabib istana mendapati perubahan pada tubuhnya. Keriput mulai tampak di sekitar mata yang dulu tajam. Suara yang dulu menggema kini perlahan melemah, dan langkah yang dulu tegap kini sesekali goyah. Namun keangkuhannya tidak ikut menua. Ia tetap berdiri di hadapan rakyatnya sebagai Tuhan yang hidup, sebagai penguasa yang mengklaim bahwa sungai-sungai mengalir hanya karena ia mengizinkannya. Namun keretakan dalam jiwanya semakin nyata. Mimpi buruk mulai menghantuinya pada malam-malam panjang di istana Memphis. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya tenggelam dalam air hitam yang dingin. Sementara langit terbuka dan cahaya yang menyilaukan menyingkapkan kehinaannya. Setiap kali terjaga, ia mendapati tubuhnya gemetar. Namun ia selalu menepis mimpi itu sebagai gangguan kecil. Tetapi dalam hati kecilnya yang semakin terpojok, Firaun tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pertanda awal dari kehancurannya. Sementara itu, Musa dan Harun terus menyampaikan risalah dengan penuh kesabaran. Mereka tahu bahwa waktu yang ditentukan oleh Allah semakin dekat. Berulang kali mereka memperingatkan Firaun bahwa azab akan datang. Namun amarah Firaun justru meningkat. Ia memperketat pengawasan, memperbanyak tentara, dan menyiksa lebih banyak Bani Israel. Baginya, kekuasaan adalah pelarian terakhir dari rasa takut yang kini menggerogotinya. Tetapi peringatan Allah tetap datang, satu demi satu, sebagai tamparan yang tak bisa dihindari. Banjir yang menggulung, belalang yang meluluh lantakan ladang, kutu dan katak yang merajalela, darah yang mengalir menggantikan air sungai. Semuanya menunjukkan keterbatasan Firaun. Namun setiap kali bala itu datang, ia memohon kepada Musa untuk berdoa agar musibah diangkat. Dan setiap kali musibah diangkat, ia mengingkari janjinya dan kembali angkuh seolah tidak pernah memohon apapun. Hingga akhirnya datanglah peristiwa paling menghancurkan bagi Mesir. Putra pertama Firaun, pewaris yang ia banggakan, tiba-tiba jatuh sakit dan tidak lagi bernafas. Jeritan melengking dari kamar istana, mengguncang seluruh gedung megah itu. Untuk pertama kalinya sejak berkuasa, Firaun dirundung kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Matanya memerah, napasnya tak beraturan. Kesedihan itu merobek topeng ketuhanannya. Namun, rasa sedih itu tidak menjadikannya lembut. Ia justru marah. Semua kematian itu ia salahkan kepada Bani Israel. Ia memerintahkan agar mereka segera diusir, tanpa menyadari bahwa perintah itu adalah awal dari penggenapan janji Allah. Maka berangkatlah Musa memimpin kaumnya keluar dari Mesir pada malam yang ditentukan. Mereka membawa harapan, namun juga rasa cemas. Firaun, ketika mendapati kepergian mereka, menjerit dalam amarah. Ia merasa ditantang, dipermalukan. Tanpa menunggu penjelasan lengkap, ia memerintahkan seluruh pasukan kereta kuda untuk mengejar mereka. Denceman roda, sorak para prajurit, dan derap kuda yang liar memenuhi seluruh jalanan Mesir. Firaun berada paling depan,
berdiri tegak di atas kereta emasnya. Rambutnya berkibar, wajahnya dipenuhi gelojak kebencian. Dalam pikirannya, ia tidak hanya mengejar budak, ia mengejar Musa, manusia yang berani menantangnya, manusia yang telah membuatnya tampak tidak lagi seperti dewa di hadapan rakyatnya. Namun, perjalanan itu bukanlah perburuan, melainkan perjalanan menuju takdir. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya mendapati Musa dan Bani Israel terjebak di hadapan Laut Merah, Fir'aun tertawa lantang. Baginya, itu adalah bukti bahwa ia telah menang. Tetapi ketika tongkat Musa diangkat dan laut terbelah dengan kekuasaan Allah, tawa itu hilang dari wajahnya. Ia melihat air yang menjulang seperti gunung dan jalur kering membentang menuju seberang. Kaum Musa melintasinya satu persatu. Firaun melihatnya dan rasa takut menghantam dadanya. Namun, harga diri dan keangkuhan lebih kuat daripada ketakutan. Ia mengangkat tangannya dan memerintahkan pasukannya untuk maju. Kereta-kereta kuda memasuki celah laut itu dan Firaun menyusul di belakang, memandang sekeliling dengan mata yang kini diliputi keraguan. Ketika seluruh pasukan berada di tengah-tengah laut, kekuasaan Allah kembali bekerja. Air raksasa itu bergerak, gelombang yang menjulang mulai menutup perlahan. Tentara panik, kuda meringkih ketakutan, kereta-kereta terbalik. Dan ketika terjepit oleh gelombang yang semakin mendekat, Firaun mendengar gemuruh yang tak pernah terdengar sepanjang hidupnya. Di saat itulah, ketika tubuhnya mulai terseret oleh air yang mengganas, ia menjerit, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun, iman itu terlambat. Bukan karena Allah tidak menerima taubat, tetapi karena taubat itu datang setelah mata melihat azab. Bukan sebelum azab datang. Air menerjang tubuhnya. Tubuh itu berputar, terbanting, ditarik arus. Kereta emasnya terbalik dan hancur menjadi potongan-potongan. Suara Firaun tenggelam dalam gemuruh lautan. Allah menyelamatkan jasadnya, bukan untuk memuliakannya, tetapi untuk menjadikannya tanda bagi generasi setelahnya. Jasad itu terdampar dan ditemukan oleh penduduk pesisir, kemudian diserahkan kepada pihak istana. Mereka menatap tubuh yang dulu mereka sembah, kini kaku, pucat, dan tak berdaya. Maka berakhirlah kehidupan penguasa yang lahir dalam bayangan dewa, mengaku sebagai Tuhan, namun mati sebagai manusia yang tak mampu menolak takdir. Jasadnya kini menjadi saksi bisu bahwa kekuasaan sebesar apapun akan runtuh, dan keangkuhan paling tinggi pun akan dihancurkan oleh satu gelombang kehendak Allah. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan membuat Firaun semakin jauh dari akal sehat. Ulah-ulahnya tidak lagi sekadar bentuk kebijakan keras seorang raja, tetapi telah berubah menjadi tirani yang melampaui batas kemanusiaan. Ia menganggap dirinya sebagai pusat dunia, dan setiap keinginan pribadinya harus menjadi hukum yang mengikat seluruh Mesir. Salah satu ulah paling awal yang menegaskan kezalimannya adalah kebijakan kerja paksa besar-besaran. Ia memerintahkan ribuan budak dari Bani Israel untuk membangun kuil-kuil raksasa, patung-patung yang memuja dirinya, dan bangunan megah yang ia klaim sebagai rumah keabadian. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hingga malam, dipukul jika lambat, dan dibiarkan kelaparan jika dianggap tidak patuh. Firaun bahkan menjadikan penderitaan sebagai tontonan. Ia berdiri dari balkon istana sambil melihat para pekerja jatuh satu persatu karena kelelahan. Lebih jauh, Firaun menerapkan pajak yang sangat tinggi bagi penduduk Mesir asli. Pajak itu tidak hanya untuk kebutuhan negara, tetapi untuk memuaskan ego dan kemewahan hidupnya. Setiap perhiasan yang ia gunakan, setiap patung yang ia perintahkan untuk dibuat, setiap pesta mewah yang diadakan di istana harus dibiayai oleh rakyat. Bahkan saat rakyat kelaparan, Firaun tetap menggelar perayaan besar yang membakar ribuan dinar emas hanya untuk memamerkan kekuasaannya. Kezalimannya memuncak ketika ia menerima kabar dari para ahli nujum bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjadi penyebab kehancurannya. Tanpa pikir panjang, Firaun memerintahkan pembantaian bayi
bayi, laki-laki. Tentara istana diperintahkan menyisir rumah demi rumah, menyeret bayi dari pangkuan ibu mereka, dan mengakhiri hidup mereka tanpa belas kasihan. Seluruh negeri dipenuhi jeritan para perempuan yang kehilangan buah hati mereka. Tidak cukup dengan teror fisik, Firaun juga menerapkan teror psikologis. Ia menanamkan ketakutan di hati rakyatnya melalui propaganda. Para pendeta kuil diperintahkan untuk menyebarkan ajaran bahwa Firaun adalah anak para dewa, bahwa menentangnya berarti menentang alam semesta. Ia juga menciptakan hukum yang memaksa rakyat untuk sujud kepadanya setiap kali ia lewat. Siapapun yang mengangkat kepala sedikit lebih cepat dari yang ditentukan dapat dihukum mati. Ketika Musa diutus untuk menyampaikan risalah Allah, ulah Firaun semakin menjadi-jadi. Ia bukan hanya menolak kebenaran, namun ia berusaha menghancurkan Musa dengan segala cara. Ia menuduh Musa sebagai tukang sihir, pemecah belah negeri, dan pengacau tatanan Mesir untuk membungkamnya. Firaun menggelar sayembara tukang sihir terbesar sepanjang sejarah Mesir dengan harapan dapat mempermalukan Musa di hadapan rakyat. Ia mengumpulkan ratusan ahli sihir dari berbagai wilayah dan menjanjikan hadiah besar serta kedudukan di istana bagi siapapun yang bisa mengalahkan Musa. Saat Musa mengalahkan para tukang sihir dengan mukjizat dari Allah, Firaun tidak mundur. Ia justru marah besar. Ulahnya semakin brutal. Ia memerintahkan agar para penyihir yang beriman kepada Musa dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Lalu disalib. Ia ingin menjadikan mereka contoh betapa mengerikannya hukuman bagi siapapun yang berani berbeda pendapat dengannya. Bahkan ketika para penyihir itu menunjukkan keteguhan iman dan tidak gentar, kemarahan Firaun justru semakin membara. Tidak berhenti di situ, Firaun memperluas jaringan pengintaiannya. Ia menciptakan sistem mata-mata untuk memonitor setiap perkumpulan rakyat, setiap percakapan, setiap pergerakan Bani Israel. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun benih pemberontakan yang tumbuh. Ia memerintahkan para pejabat untuk mencari orang-orang yang diam-diam mendukung Musa, lalu menangkap mereka tanpa proses pengadilan. Firaun bahkan menggunakan magi dan perdukunan sebagai alat legitimasi. Ia memerintahkan para ahli nujum untuk mengumumkan bahwa bencana yang menimpa Mesir bukanlah teguran ilahi, melainkan gangguan kosmik yang bisa ditenangkan dengan persembahan. Ia mengorbankan hewan dalam jumlah besar, menuangkan darah di altar, dan mengadakan ritual yang mengaburkan hati rakyat dari kebenaran. Namun, ulah paling berbahaya Firaun bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik atau penganiayaan. Yang paling merusak adalah klaim ketuhanannya. Ia berdiri di hadapan rakyatnya dan berkata, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Pernyataan itu menjadikan seluruh Mesir tunduk dalam kepalsuan spiritual yang menghancurkan akal sehat dan mematikan moralitas. Inilah ulah-ulah yang menjadi warisan kegelapan dalam hidup Firaun, tirani yang dibalut kesombongan, kejahatan yang dibungkus legitimasi kuasa, dan kekafiran yang didorong oleh rasa takut kehilangan tahta. Ulah Firaun tidak hanya terbatas pada Bani Israel atau rakyat biasa, ia juga menindas bangsawan dan pejabat yang ia anggap berpotensi menyaingi kekuasaannya. Setiap pejabat yang mulai menunjukkan keberanian untuk mengingatkannya, sekecil apapun, akan dihukum dengan cara yang kejam, dibuang ke gurun pasir, dipenggal, atau dikurung dalam kegelapan tanpa makanan. Hal ini membuat istana dipenuhi ketakutan, dan loyalitas yang lahir dari rasa hormat perlahan tergantikan oleh rasa takut mutlak. Firaun juga memperluas kezaliman melalui sistem hukum yang ia ciptakan sendiri. Hukum itu tidak didasarkan pada keadilan atau maslahat rakyat, tetapi semata-mata untuk memuliakan dirinya. Seseorang bisa dihukum mati hanya karena pandangan mata yang dianggap menantang sang raja, atau karena perkataan yang ditafsirkan menyinggung kehormatan Firaun. Hukum itu menjadi alat penindasan, bukan alat keadilan. Di bidang ekonomi, Firaun mengekstraksi kekayaan Mesir untuk memuaskan ambisinya sendiri. Ia mengambil hasil panen rakyat, menguras simpanan rakyat,
dan memaksa rakyat membayar persembahan yang tidak masuk akal. Kekayaan itu digunakan untuk membangun monumen raksasa yang memperingati namanya, membuat patung-patungnya menjulang di setiap kota, dan mengadakan pesta yang melibatkan ribuan pelayan dan budak. Semua itu dilakukan sementara rakyat menderita kelaparan dan kesusahan. Firaun juga mengekang kebebasan beragama rakyat Mesir, memerintahkan agar semua kuil dan pemujaan yang tidak terkait dengannya dihancurkan atau diserap ke dalam kultus kepemimpinannya. Pendeta yang menolak tunduk pada klaim ketuhanan Firaun diancam mati. Ia menegakkan konsep bahwa ia adalah perantara tunggal antara manusia dan para dewa, sehingga semua ibadah harus mengarah kepadanya. Klaim ini menyesatkan hati rakyat dan mematikan akal nurani. Sikapnya terhadap keluarga dan keturunannya juga menunjukkan kezaliman yang tidak biasa. Ia memperlakukan putranya sendiri dengan keras, menuntut kesempurnaan yang mustahil dicapai. Ia takut setiap anggota keluarga yang independen akan menjadi ancaman bagi takhta, sehingga Firaun mengawasi dan menekan mereka dengan cara yang membuat istana selalu dipenuhi rasa tegang dan cemas. Namun, puncak dari semua ulah Firaun adalah penolakan terus-menerus terhadap kebenaran yang dibawa Musa. Ketika Musa meminta agar Bani Israel dibebaskan dan menyeru kepada tauhid, Firaun menolak dengan sekeras-kerasnya. Ia tidak hanya menolak, tetapi memerintahkan agar Bani Israel disiksa lebih keras, dicambuk, dipaksa bekerja di proyek berat, dikurung, dan diperlakukan sebagai budak tanpa harapan. Ia juga menolak semua tanda dan mukjizat yang ditunjukkan oleh Musa, menganggapnya sihir. Padahal, tanda itu adalah peringatan dari Allah. Ulah-ulah ini menjadikan Firaun simbol kezaliman paling ekstrem. Ia menyiksa rakyatnya, menganiaya yang lemah, menindas bangsawan, menolak kebenaran, memaksa rakyat menyembahnya, dan membunuh bayi karena takut kehilangan tahta. Ia membangun kerajaan di atas kesombongan, tirani, dan kejahatan yang membuat Mesir dipenuhi penderitaan dan kehancuran moral seiring berlalunya waktu. Kesombongan Firaun semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi puas dengan sekadar menindas rakyatnya. Ia mulai menjadikan kekuasaan dan ketuhanan semu sebagai sarana untuk mengukuhkan dirinya sebagai penguasa mutlak atas alam semesta. Setiap keputusan yang diambil bukan untuk kesejahteraan Mesir, melainkan semata-mata untuk membuktikan bahwa tidak ada yang lebih tinggi darinya. Bahkan para dewa yang selama ini dihormati oleh rakyat, salah satu tindakan paling ekstrimnya adalah penindasan sistematis terhadap Bani Israel. Ia memerintahkan agar kaum ini dijadikan budak seumur hidup, dipaksa bekerja di proyek pembangunan megah seperti kuil, istana, dan piramida yang tidak akan mereka nikmati sama sekali. Hari-hari mereka dipenuhi kerja keras dari fajar hingga gelap, di bawah teriknya matahari, tanpa cukup makanan atau istirahat. Mereka dipukuli jika melambat, diancam jika mengeluh, dan dipantau setiap saat oleh pengawas yang setia pada Firaun. Tidak ada satupun celah bagi mereka untuk beristirahat atau menolak perintah. Ketika kabar tentang kelahiran seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang diprediksi akan menantangnya sampai ke telinga Firaun, ia memutuskan untuk melakukan pembantaian massal terhadap bayi laki-laki. Tentara istananya menyisir rumah demi rumah, merenggut bayi dari pelukan ibu mereka, dan mengakhiri hidup mereka tanpa ampun. Jeritan para ibu bergema di seluruh Mesir, tetapi hal itu tidak menggoyahkan hatinya. Ia menolak mendengar alasan atau belas kasihan. Bagi Firaun, bayangan kekalahan di masa depan harus dipadamkan sejak awal, dan tidak ada yang bisa menahannya. Lebih dari itu, Firaun memperluas kezaliman ke ranah spiritual. Ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang hidup dan memaksa rakyat menyembahnya. Setiap bangunan, patung, atau altar yang dibangun untuk para dewa sebelumnya harus dipersembahkan kepadanya. Ia mengawasi setiap upacara keagamaan agar orang-orang tunduk sepenuhnya pada klaim ketuhanan dirinya. Siapapun yang menolak atau mempertanyakan statusnya dianggap pengkhianat dan diancam hukuman mati. Bahkan para pendeta yang sebelumnya dihormati kini harus tunduk pada perintahnya atau menghadapi siksaan
Dalam menghadapi Musa, Firaun menunjukkan puncak kezaliman dan kesombongannya. Ketika Musa menuntut pembebasan Bani Israel dan menyeru kepada Allah, Firaun tidak hanya menolak, tetapi memerintahkan tindakan yang lebih kejam. Ia mengerahkan tukang sihir terbaiknya untuk menandingi mukjizat Musa, berharap dapat mempermalukannya di depan rakyat Mesir. Namun ketika mukjizat Musa mengalahkan sihir mereka, Firaun tidak mundur. Ia malah menuntut agar para tukang sihir yang tunduk pada Musa disiksa, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, lalu disalib sebagai peringatan bagi semua yang berani menentangnya. Kekejaman ini menunjukkan bahwa Firaun tidak hanya ingin menang, tetapi ingin menebarkan ketakutan absolut. Ia juga memperluas pengawasan dengan sistem mata-mata untuk memantau pergerakan rakyat dan kaum Bani Israel. Setiap perkumpulan yang dicurigai mendukung Musa diserbu, dan anggota-anggota yang tertangkap dihukum dengan cara yang mengerikan. Dengan ini, Firaun berusaha memastikan bahwa tidak ada satupun benih perlawanan yang bisa tumbuh. Ia ingin semua tunduk pada klaim ketuhanan dan kekuasaannya, menciptakan Mesir sebagai kerajaan yang didirikan di atas ketakutan dan penindasan. Di ranah ekonomi, keserakahannya juga tidak terbendung, pajak diperas, hingga titik terakhir, hasil panen rakyat diambil untuk membiayai kemewahan pribadinya, sementara rakyat kelaparan dan menderita. Ia menggelar pesta-pesta mewah dengan ribuan pelayan dan budak, menghamburkan emas dan makanan, semua sebagai simbol kejayaan dirinya. Bagi Firaun, kemegahan lahir dari penderitaan orang lain adalah wajar, bahkan menjadi bukti kekuasaan ilahinya. Puncak dari kezaliman Firaun adalah ketika ia menolak semua peringatan dan mukjizat yang diberikan oleh Musa. Ia tidak hanya menolak pesan Allah, tetapi menganggapnya gangguan sihir. Ketika bencana menimpa Mesir, darah yang mengganti air sungai, belalang, kutu, dan katak yang merajalela, Firaun tidak belajar dari peringatan itu. Ia menyalahkan rakyatnya, menuduh para pendeta melakukan kesalahan, dan tetap memerintah dengan tangan besi. Bahkan ketika putra sulungnya meninggal sebagai bagian dari azab, Firaun tetap membisu dalam kesombongan, tidak menundukkan diri pada Allah, dan justru memerintahkan rakyatnya untuk menakut-nakuti kaum Bani Israel lebih keras lagi. Keseluruhan ulah Firaun ini membangun citra seorang penguasa yang lahir dari kesombongan, hidup di atas penderitaan rakyat, menindas yang lemah, menolak kebenaran, dan mengklaim diri sebagai Tuhan di bumi. Ia menjadi simbol kekuasaan absolut yang disalahgunakan, raja yang menebarkan teror, memanipulasi agama untuk kepentingan sendiri, dan menolak peringatan ilahi hingga ajal menjemputnya. Ketika Firaun dan pasukannya menunggangi ratusan kereta ke arah Laut Merah, kesombongan dan kezaliman yang selama ini menempel pada dirinya mencapai puncaknya. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya menuju laut adalah langkah menuju kehancuran. Ia menatap Bani Israel yang melintasi jalur kering yang terbelah di tengah lautan, dengan mata yang memancarkan amarah dan kebencian, sementara hatinya penuh dengan keangkuhan. Ia merasa tidak mungkin manusia biasa menyaingi raja yang dianggapnya sebagai Tuhan di bumi. Firaun memerintahkan seluruh pasukan untuk maju. Kereta perang bergerak dengan kecepatan penuh. Suara derap roda dan langkah kuda menggema di sepanjang celah laut. Ia menginginkan kemenangan mutlak, ingin menangkap Musa dan kaumnya, ingin membuktikan kepada dunia bahwa dirinya adalah penguasa sejati yang tidak bisa ditandingi. Namun takdir Allah telah menetapkan sebaliknya. Ketika pasukannya berada di tengah laut, air yang sebelumnya terbelah mulai menutup. Gelombang raksasa menggulung, menghantam kereta, menimbulkan kepanikan luar biasa di barisan tentara yang selama ini tak terkalahkan. Kuda-kuda meringkik ketakutan, roda-roda kereta pecah, dan panik merajalela. Firaun sendiri berteriak, memerintahkan agar mereka tetap maju. Tetapi ia menyadari bahwa kekuatan manusia tidak akan pernah mampu melawan kehendak Allah. Dalam detik-detik terakhir, Firaun menyadari kesalahannya. Ia menjerit dengan suara penuh penyesalan, mengakuinya di hadapan Allah. Aku beriman
bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Namun penyesalan itu datang terlambat, bukan karena Allah menolak, tetapi karena ajalnya telah menjemput. Gelombang menelan tubuhnya, kereta emasnya hancur, dan seluruh pasukan yang memburunya ikut tenggelam. Inilah puncak azab bagi manusia yang lahir dalam kesombongan, yang hidup di atas penderitaan, dan mati menentang kebenaran. Jasad Firaun kemudian ditemukan oleh penduduk pesisir. Tubuh yang dulu dipuja kini menjadi saksi bisu atas kesombongan, kezaliman, dan kebanggaan yang menyesatkan. Pengawetan tubuhnya menjadi tanda bagi generasi berikutnya bahwa kekuasaan, kemegahan, dan klaim ketuhanan manusia hanyalah sementara. Sementara kehendak Allah adalah abadi. Setiap lapisan linen, setiap patung yang pernah dibuatnya, setiap kuil dan istana yang dibangunnya hanyalah saksi sejarah bahwa kesombongan yang menolak kebenaran akan berakhir tragis. Kisah Firaun adalah pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia. Ia mengajarkan bahwa kesombongan dan kezalimannya sendiri akan menghancurkan manusia, bahwa kekuasaan yang disalahgunakan membawa penderitaan bagi banyak orang, dan bahwa klaim ketuhanan oleh manusia hanyalah tipu daya yang tidak bertahan melawan kebenaran ilahi, kebaikan, dan keadilan, serta ketaatan kepada Allah adalah fondasi yang akan menjamin keselamatan. Sementara kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan keserakahan akan runtuh. Firaun menjadi simbol dari seorang penguasa yang hidup di atas penderitaan, menolak kebenaran, dan akhirnya terseret oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah kisah Firaun yang lahir dalam bayangan dewa, mengaku sebagai Tuhan, menindas rakyatnya, menolak peringatan ilahi, dan akhirnya wafat sebagai manusia yang tak berdaya, menjadi peringatan abadi bagi umat manusia. Semoga kita belajar dari sejarah ini, menjaga hati dari kesombongan, menegakkan keadilan, dan selalu berpegang teguh pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.